terasa perih dan sakit. Aku datang pada malam dingin yang terhanyut dalam sunyi. Kurebahkan diri di atas tumpukan kapas kotor penuh debu yang melontarkanku pada kebengisan hidup. Diriku terbuai, terbesit kala sinar-sinar muncul perlahan. Ku dapati diriku di balik senyuman seorang wanita penuh dengan gelora dan keanggunan. Aku terderai dalam tumpukan buku-buku. Ku cari satu demi satu buku bengis yang menghancurkan hidupku. Buku yang membuatku harus lupakan apa yang dulu milikku. Ketemu. Benar pula apa yang dikata orang. Ini benar adanya. Buku cemoh pelintir kehidupan. Kau harus hancur. Jadilah debu dan pergilah jauh-jauh. Ku remas kertas-kertas, ku sobek satu-satu. Ku temukan lampiran akhir cerita. Bengis, 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 cemoh, cemoh, cemoh. Hina, hina, hina. Buku ini, buku polesan hitam kelam. Buang. Ku tatap lentera remang wanita penuh dengan gelora dan keanggunan. Ku lemaskan badan rapuh ini. Ku tatap lagi lentera si wanita itu. Membahana suara lembut kerdil di telingaku. Suara halus si wanita itu. Jangan kau kira hidup ini bagai air yang mengalir. Coba engkau saksikan sendiri apa yang terjadi dulu. Engkau harus tentukan sendiri jalanmu. Suaranya, ya, aku kenal. Suara wanita parubaya yang sempat sadarkanku sesaat sebelum ku terlempar ke dalam dunia gelap. Aku terdiam di samping perapian rumah kayu reot tempo dulu. Ku terbangun baru saja. Sesaat setelah ku dapati diriku membeku di atas dinginnya keruan rasa hati yang remuk. Aku remajakan diriku. Padahal bila terpikir, aku tak lagi semudah dulu. Aku dulu begitu bahagia, murni dan penuh kegemasan. Tak kiranya kini aku hancur setelah melanggar apa yang telah tertancap di adat-adat kuno terlarang. Terbesit memori ingatan masa kelam dulu kala, saat ku temui lembar-lembar buku bengis yang hancurkan diriku. Aku meredup. Baru sebentar pijaran sinarku merekah, membentang ke segala penjuru arah mata angin. Tanpa bayangan keelokan si gadis riang. Aku sadar betul akan hal itu. Si gadis tolol yang impikan tentang sesuatu yang fatal akibatnya. Kau sudah lama terdiam. Bisakah kau bergerak sedikit? Temuilah anakmu yang kini menyendiri. Jangan kau kira ia tak sepertimu. Wanita parubaya itu membangunkan si gadis tolol penuh kebusukan ke dalam surga yang tak pantas untuknya. Seandainya ia sepertiku, bisakah ia merasa apa yang kurasa kini? Ia hanya anak kecil yang nasib hampir sama sepertiku. Jangan dikata ia kini tengah mengigau tentangku. Kiranya jawaban itu yang berselewiran di benak gadis tolol. Kau ingat tentang juangmu deminya. Kau siakan juangmu demi sebongkar rasa dendam tak karuan. Apa kau tak lihat betapapun ia kini rindu sosokmu? Wanita parubaya itu membuyarkan kenanganku di kelam-kelam ingatanku tentangnya. Tanpa dibuat, ia kini telah bahagia. Tanpa perlu ibunya yang telah membusuk ini. Aku hanya melontarkan kata-kata elakan sebagai elakan atas apa yang harus dikata. Meski ku tahu, tak mungkin ku lupa apa yang terjadi dulu. Sudahlah, kau tak usah ragu. Jangan banyak cakap, datanglah. Kini ia butuh engkau di sampingnya. Wanita parubaya itu membenamkanku betul-betul ke kata-kata manis bualannya. Baiklah, tapi jangan anggap ini sebagai rasa patuh dariku. Melemaslah badanku dikala lembayung pagi menusuk pagiku ini.
Aku tak pernah paham kenapa wanita parubaya itu selalu menyertaiku. Aku tak sadar betul tentang sosoknya di mataku. Yang ku tahu, ia hanya pengasuh si gadis tolol dari bayi yang suci tanpa dosa. Di Bukit Fajar berdiri deretan peristiwa kelam kehidupan, tirani kasih si petua. Aku sandarkan tubuh yang kian rapuh ini di gemerisik bisingan suara yang hinggap dan tak terbantahkan semua. Kurenengkan segala. Selebihnya aku terhenyak menyokong peri di sanubari gadis tolol. Aku tak rasa, tak tega melihat dengan rintih seorang kecil pudar di ingatan. Aku telusuri hijau-hijau duri di bukit nan jauh di sana. Kuyakinkan diri melihat kecil pudar di ingatan. Aku paham benar tempat ini terakhir hadir saat ku buang semua manis pahit himpitan kenangan bersamanya demi kejar keindahan kesurgawian. Ku temukan lagi ia terlihat menangis bersendu di bongkahan batu-batu curam. Tak tega, seungkap kata yang pantas seharusnya ku rasa. Ku melihatnya lebih mendekat saat merah mata beningnya menyuruh aku, menyerangku keingatan masa kelam dulu. Aku tak kuasa, ku ingin lari lagi dari kenyataan. Namun saat ini ku hanya terpaku mematung bagai pohon yang tak bisa lari dari api yang menerjang. Bungkam. Kau manis bukan? Ucapnya kepada sebuah boneka yang telah usang dimakan zaman. Kau tak tahu, hari ini aku senang. Ada seorang yang mencariku. Tanyakan keadaanku. Betapa ia baik hati, bagai bola meriam yang hancurkanku. Ucapnya. Terlukis semburat mendung di balik hiasan bola matanya yang bening. Indah, tak tega. Kau ingin apa? Kata lembut hadir tiba-tiba di antara sendu tangisnya. Yang ku bisa hanya melemah, menyakitkan hati kecilnya. Kau siapa? Tanyanya pada kebingungan seruak hati kecilnya yang tak sanggup lagi tanggung si Priam. Kau. Tak ada jawaban dari si Priam. Ku tetap terdiam melihat. Kau masih saja menunggu jawaban atasnya yang mengucap behel bingkisan bibir yang tak dapat isinya. Engkau adalah hadiah terindah. Jangan berkata seperti itu lagi. Si Priam berusaha ingatkan si kecil pudar di ingatan tentang apa yang sesungguhnya. Kau siapa? Saja itu yang ku dengar dari sorot matanya. Ku tetap terdiam, tak ada yang sadari. Kau siapa? Kau siapa? Aku tak tahu engkau. Aku ingin ibuku. Aku ingin ibuku. Aku ingin ibuku. Jerit si kecil pudar di ingatan. Semenjak saat itu, bila ada luang dan kepercayaan celah, aku sempatkan untuk melihat si kecil pudar dalam ingatan. Berupaya kembali membawanya ke waktu yang seharusnya, membuatnya tersadar dan bisa tumbuh dengan bijak. Aku tahu ini bukan jalan yang utama, tetapi sedapat mungkin kita membawanya ke arah yang lurus, di mana jalan itu akan tersinari sinar yang cerah. Namun, tidak semestinya ini yang diharapkan. Aku menyadari sejak awal bahwa apa yang ku perbuat tempo dulu akan ada akibat yang harus ditanggung. Dan kenyataan ini lebih buruk dibanding dengan mempertahankan sebuah kebahagiaan. Dia, si kecil pudar dalam ingatan menjadi korban dari rasa perih dan duka kehidupan ibunya. Bila ada kesempatan, semoga hidupnya lebih baik dan kelak akan menjadi suatu hal yang berharga. Sekian.